Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sel volta. Jadi yang pertama itu adalah pengertian sel volta. Jadi sel volta adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi oksidasi, reduksi atau redoks yang terjadi secara spontan. Sel volta disebut pula sebagai sel galvani. Kemudian selanjutnya yaitu susunan sel volta. Yang pertama, sel volta tersusun atas anode. Anode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian yang kedua itu katode. Katode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Kemudian yang ketiga adalah elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian yang keempat adalah rangkaian luar, yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode. Kemudian yang terakhir yaitu jembatan garam, yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode dan sebaliknya, sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat di sini ada contoh gambar sel volta digambarkan sebagai berikut. Ini namanya jembatan garam. Jadi sel volta itu tersusun atas dua setengah sel yang dikelola dengan jembatan garam. Setengah sel terdiri dari elektroda atau logam dan elektrolitnya. Kemudian jembatan garam itu digunakan untuk menyeimbangkan muatan antar sel yang terbuat dari pipa berisi gel elektrolit. Nah, mengapa demikian? Coba kita amati reaksi yang terjadi berikut ini. Dari reaksi tersebut kita tahu bahwa logam seng menghasilkan elektron yang mengalir menuju tembaga 2+, sehingga sel seng merupakan anoda atau negatif dan tembaga merupakan katoda atau positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, di tabel ini kita dapat melihat perbedaan antara anoda dan katoda. Jadi di anoda itu mengalami oksidasi, sedangkan di katoda dia mengalami reduksi. Kemudian yang kedua, anoda itu melepas elektron, sedangkan katoda dia menerima elektron. Kemudian yang ketiga, anoda itu bermuatan negatif, sedangkan katoda bermuatan positif. Nah, di sini kita dapat melihat kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegunaan sel volta itu sebagai akumulator atau aki. Akumulator menggunakan timbal sebagai anoda, timbal oksida sebagai katoda, dan asam sulfat sebagai elektrolit. Jadi akumulator dipakai sebagai otomotif seperti motor, mobil, dan truk. Jenis penyimpanan energi ini penyimpanan yang murah dan dapat diisi ulang. Nah, yang kedua itu sebagai baterai litium. Jika kalian pernah melihat baterai handphone, mungkin di situ ada tulisan yang tertulis baterai lithium ion. Itu baterai tersebut menggunakan elektroda litium. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sel bahan bakar. Jadi fuel cell merupakan suplai masa depan yang ramah lingkungan karena menggunakan oksigen gas dan hidrogen yang bereaksi redoks, menghasilkan energi listrik yang cukup tinggi. Nah, kemudian di sini juga kita dapat melihat perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Jadi sel volta itu reaksinya spontan, sedangkan sel elektrolisis dia reaksinya tidak spontan. Kemudian yang kedua, sel volta itu anodanya kutubnya negatif, sedangkan sel elektrolisis itu anodanya kutubnya positif. Kemudian yang ketiga, di sel volta itu katodanya kutubnya positif, sedangkan di sel elektrolisis itu katodanya kutubnya negatif. Kemudian yang terakhir, jadi sel volta itu energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis itu adalah energi listrik yang menjadi energi kimia. Baiklah, selanjutnya yaitu penyelesaian soal mengenai sel volta. Nah, di sini bisa kita lihat sel elektrokimia. Pertanyaannya, bagaimana penulisan diagramnya? Nah, untuk menuliskan notasi dari sel volta, kita harus melihat dulu di mana terjadinya reaksi oksidasi. Karena di sini yang ada elektrodanya adalah Zn dan Cu, maka kita bandingkan dulu antara Zn dan Cu di dalam deret volta. Karena di dalam deret volta Zn
Zn itu lebih kiri, maka yang teroksidasi itu adalah Zn, sehingga penulisan diagramnya dimulai dari Zn. Ya, kita tuliskan Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Kemudian kita tuliskan jembatan garamnya dengan 2 garis seperti ini. Kemudian Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Yang terpenting itu adalah kita harus mengetahui bahwa ini oksidasi dan ini adalah reduksi. Baiklah, kita ke soal berikutnya. Bisa kita lihat di sini soalnya. Suatu sel volta tersusun dari elektrode timbal dan elektrode kromium. Jika diketahui Pb2+ tambah 2E menjadi Pb E0 sama dengan minus 0,14 volt, Cr3+ ditambah 3E menjadi Cr E0 sama dengan minus 0,74 volt. Tuliskan nilai potensial selnya. Untuk mencari nilai potensial selnya, kita cukup dengan mengurangi antara nilai energi potensial dari timbal dengan energi potensial dari kromium. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Energi potensial sel sama dengan energi potensial timbal dikurang dengan energi potensial kromium. Nah, karena energi potensial dari timbal adalah 0,14 minus 0,14, kemudian kita kurang dengan energi potensial dari kromium, yaitu minus 0,74. Nah, kita tuliskan ulang, minus 0,14 dikurang 0,74. Nah, kenapa di sini menjadi positif? Karena minus ketemu minus itu hasilnya positif, sehingga minus 0,74 berubah menjadi 0,74. Kemudian minus 0,14 dikurang 0,74 itu hasilnya adalah plus 0,60 volt. Terima kasih sudah menyaksikan videonya.